30 tahun karir saya sebagai auditor senior di International Civil Aviation Organization telah membentuk sebuah dinding prasangka yang tebal bahwa keselamatan penerbangan adalah hak istimewa negara-negara maju dengan anggaran miliaran dolar. Saya duduk di sudut ruang kontrol Jakarta Air Traffic Service Center malam itu dengan buku catatan digital yang sudah penuh dengan poin-poin kritikan yang saya siapkan bahkan sebelum pesawat saya menyentuh landasan Soekarno-Hatta. Dalam benak saya sebagai seorang pria London yang terbiasa dengan efisiensi kaku Heathrow, sebuah negara di Asia Tenggara pasti akan berjuang keras menghadapi kerumitan navigasi udara di tengah malam yang buta. Saya membayangkan akan menemukan meja-meja kontrol yang berdebu, kabel yang semrawut, atau para petugas yang tampak letih dan tidak kompeten dalam menangani tekanan tinggi. Namun, apa yang terbentang di depan mata saya adalah sebuah simfoni digital yang sangat presisi, di mana layar-layar monitor raksasa memancarkan data real-time dengan kejernihan yang bahkan membuat pusat kendali di Paris tampak sedikit ketinggalan zaman. Hujan badai tropis sedang mengguyur Tangerang dengan intensitas yang mampu menciutkan nyali pilot paling berpengalaman sekalipun. Namun, di dalam ruangan yang steril dan dingin ini, suasana tetap tenang, layaknya sebuah perpustakaan eksklusif. Saya memperhatikan seorang pengendali udara muda bernama Aditya yang jemarinya menari di atas konsol dengan ketenangan yang mengganggu ego saya sebagai seorang ahli. Tiba-tiba, frekuensi darurat internasional memecah kesunyian malam itu dengan suara gemetar seorang pilot yang mengidentifikasi dirinya sebagai kapten dari sebuah penerbangan kargo dan penumpang terbatas asal Iran yang sedang melintasi ruang udara internasional. Suaranya terdengar terjepit di antara keputusasaan dan kelelahan yang luar biasa saat dia melaporkan kegagalan sistem hidrolik ganda yang membuat kendali pesawat menjadi sangat berat. Ditambah dengan laporan adanya seorang penumpang balita yang mengalami kondisi kritis dan membutuhkan penanganan medis segera di darat. Melalui headset yang saya hubungkan ke jalur pemantauan, saya mendengar bagaimana kapten itu dengan nada pahit dan bergetar menyebutkan bahwa dua bandara besar di negara tetangga yang secara geografis lebih dekat telah menolak izin pendaratan daruratnya. Mereka beralasan bahwa protokol keamanan malam hari sangat ketat. Fasilitas medis di bandara tidak beroperasi penuh di jam tersebut, dan risiko politik terkait asal maskapai tersebut membuat mereka lebih memilih untuk meminta sang pilot melanjutkan penerbangan ke destinasi lain. Saya melirik jam tangan Rolex saya yang menunjukkan pukul 2 pagi dan membatin bahwa inilah saatnya saya akan menyaksikan kekacauan di Indonesia. Karena secara matematis, menerima pesawat dengan kerusakan teknis berat di tengah badai dan di jam tidur adalah sebuah mimpi buruk logistik yang seharusnya dihindari oleh bandara manapun yang memikirkan profit dan indeks risiko. Aditya tidak menoleh ke arah manajer shift-nya dengan wajah panik. Dia justru menarik napas panjang dan menekan tombol komunikasi dengan gerakan yang sangat stabil. Tanpa perlu perdebatan panjang atau konsultasi birokrasi yang berbelit-belit, Aditya mengatakan dengan suara yang sangat jernih dan tegas, dalam bahasa Inggris yang sempurna, bahwa Jakarta menerima permintaan darurat tersebut sepenuhnya. Dia memberikan instruksi koordinat pendaratan dengan kecepatan yang mengejutkan, seolah-olah dia sudah memprediksi kedatangan pesawat ini sejak berjam-jam yang lalu. Saya mengerutkan kening dan mendekati mejanya, berbisik bahwa ini adalah tindakan yang sangat berisiko mengingat status pesawat tersebut dan kondisi cuaca yang sedang memburuk. Namun Aditya hanya memberikan anggukan kecil, tanpa melepaskan pandangannya dari radar. Dia menjelaskan dengan nada datar, namun dalam, bahwa di ruang udara ini, nyawa manusia tidak memiliki kebangsaan. Dan aturan pertama di tanah ini adalah memberikan perlindungan bagi siapa saja yang meminta pertolongan di tengah badai. Saya terdiam, merasa serangan intelektual saya tentang prosedur keselamatan internasional baru saja dihantam oleh sebuah prinsip dasar yang tidak pernah saya temukan di buku panduan manapun di London. Di layar radar, titik merah yang melambangkan pesawat Iran itu mulai berbelok tajam menuju Jakarta, dikejar oleh badai petir di belakangnya. Sementara di luar jendela kaca besar ruang kontrol, saya melihat lampu-lampu landasan pacu Soekarno-Hatta mulai menyala satu persatu, membentuk jalur cahaya yang seolah-olah memanggil pesawat yang sekarat itu untuk pulang ke rumah
yang tidak pernah ia sangka akan menemukannya di Khatulistiwa. Ketegangan di ruangan itu meningkat bukan karena rasa takut, melainkan karena persiapan yang begitu intens namun terorganisir. Saya melihat Aditya berkomunikasi dengan unit darurat di darat, dan yang membuat saya terperangah bukan hanya soal kecepatan teknisnya, melainkan bagaimana dia mengordinasikan bantuan medis seolah-olah itu adalah operasi militer yang paling mulia. Dia memberitahu kapten pesawat itu untuk tidak perlu khawatir tentang biaya pendaratan atau birokrasi karantina, karena saat ini prioritas utama adalah menyentuh bumi dengan selamat. Saya bisa mendengar suara napas lega yang terseduh dari ujung radio. Sebuah suara yang belum pernah saya dengar dari seorang pilot profesional dalam situasi krisis. Namun, keraguan saya belum sepenuhnya hilang, karena mendaratkan pesawat dengan kegagalan hidrolik di landasan yang licin akibat hujan lebat adalah sebuah hal yang berbeda dari sekedar memberikan izin di atas kertas. Dan saya bersiap untuk menyaksikan bagaimana infrastruktur Indonesia yang selalu saya remehkan ini akan diuji sampai ke titik nadirnya. Saya bergegas meninggalkan keheningan ruang kontrol yang dingin, menuju area apron untuk menyaksikan apa yang saya yakini sebagai kekacauan logistik yang akan segera terjadi di bawah guyuran hujan. Sebagai seorang auditor, saya terbiasa melihat prosedur darurat yang kaku di Eropa, di mana setiap langkah harus divalidasi oleh tumpukan dokumen asuransi sebelum roda penyelamat bergerak. Namun, saat saya menuruni lift dan melangkah keluar menuju terminal kargo yang menjadi titik evakuasi, pemandangan yang menyambut saya adalah sesuatu yang tidak masuk akal dalam logika efisiensi barat saya. Di bawah sorot lampu halogen yang menembus tirai hujan, saya melihat barisan armada pemadam kebakaran dan ambulans yang sudah terparkir dengan presisi militer. Namun, yang membuat jantung saya berdegup kencang adalah kehadiran sekelompok orang berseragam jaket hijau yang saya kenali sebagai pengemudi ojek online, Ojo, yang berdiri di batas perimeter luar. Pikiran sinis saya langsung menyimpulkan bahwa mereka adalah kerumunan penonton yang tidak disiplin dan hanya akan menghambat jalannya evakuasi medis. Sebuah bukti nyata dari kurangnya ketegasan otoritas bandara yang selalu saya catat dalam laporan saya. Saya berjalan dengan langkah terburu-buru, membawa tas kerja kulit eksklusif saya yang berisi MacBook Pro terbaru dan dokumen-dokumen audit rahasia yang nilainya tak terukur. Karena rasa panik dan keinginan untuk mendapatkan sudut pandang terbaik guna memotret kegagalan prosedur ini, saya meletakkan tas berharga itu di atas sebuah peti kargo kayu yang terbuka di pinggir jalan akses ambulans, berniat mengambilnya kembali setelah saya selesai mencatat posisi unit pemadam kebakaran. Saya sangat yakin bahwa di tengah kerumunan orang-orang kelas pekerja yang basah kuyup ini, tas bermerek internasional saya akan lenyap dalam hitungan menit sebagai jarahan di tengah kekacauan darurat. Namun, perhatian saya teralih sepenuhnya saat deru mesin jet yang sekarat mulai terdengar dari balik awan hitam yang rendah. Pesawat kargo itu muncul layaknya hantu logam yang terluka, miring ke satu sisi dengan percikan api yang menyambar dari sistem hidrolik yang bocor. Di saat itulah saya melihat keajaiban infrastruktur yang menghancurkan semua prasangka saya tentang teknologi dunia ketiga. Tim pemadam kebakaran Indonesia tidak menunggu pesawat itu berhenti total. Mereka mulai bergerak secara paralel dengan kecepatan yang hanya pernah saya lihat di simulasi tercanggih Frankfurt. Lapisan busa kimia mulai menyelimuti landasan dengan akurasi yang luar biasa, meredam gesekan logam pesawat yang mendarat tanpa roda depan yang terkunci sempurna. Suara decitan logam yang memekakkan telinga itu perlahan meredah, menjadi desisan uap panas di bawah siraman air. Kejutan sesungguhnya baru saja dimulai ketika pintu pesawat terbuka. Saya mengira akan melihat kepanikan, namun tim medis yang naik ke atas pesawat bergerak dengan kelembutan yang sangat manusiawi, namun tetap sangat cepat. Tak lama kemudian, seorang dokter perempuan keluar sambil menggendong balita yang wajahnya sepucat kertas, dikelilingi oleh para perawat yang bekerja dalam sinkronisasi yang sempurna. Di titik inilah teori saya tentang keteraturan sosial mulai retak. Kelompok pengemudi ojek online yang tadi saya curigai sebagai pengganggu ternyata adalah bagian dari jaringan sukarelawan terlatih yang membawa tabung oksigen tambahan dan persediaan darah dari rumah sakit pusat melalui jalur darat yang tidak bisa ditembus oleh mobil ambulans besar di tengah banjir kota.
Mereka bergerak tanpa instruksi keras. Hanya dengan anggukan kepala dan kesadaran kolektif yang membuat saya merasa kecil dan sangat arogan. Hujan semakin deras membasahi jas mahal saya. Dan dalam kebingungan emosional melihat nyawa-nyawa itu diselamatkan dengan cara yang begitu bermartabat, saya tiba-tiba teringat akan tas kerja saya. Saya berbalik dengan rasa cemas yang dingin. Yakin bahwa peti kargo tempat saya meninggalkannya sudah kosong dan tas saya sudah berpindah tangan ke pasar gelap Jakarta. Saya berlari kembali ke titik awal, mengabaikan genangan air yang merusak sepatu buatan Italia saya. Namun, langkah saya terhenti seketika saat melihat seorang petugas kebersihan bandara yang bertubuh kecil dan terlihat sangat lelah sedang berdiri tegak di samping peti kargo tersebut. Dia memegang sebuah plastik besar berwarna bening untuk menutupi tas saya agar tidak terkena air hujan, sambil terus menoleh ke kiri dan ke kanan dengan wajah yang sangat gelisah, seolah-olah sedang menjaga harta karun yang paling berharga di dunia. Laki-laki itu tidak memakai seragam yang mewah. Bajunya bahkan sedikit robek di bagian bahu. Namun dia tetap berdiri di sana di bawah hujan badai hanya untuk memastikan barang milik orang asing yang tidak dikenalnya tidak basah atau hilang. Ketika saya mendekat dengan napas tersenggal, dia melihat saya dan wajahnya langsung memancarkan kelegaan yang tulus. Dia mendekat dan menyerahkan tas itu kepada saya sambil menjelaskan dengan suara pelan bahwa dia khawatir air hujan akan merusak alat elektronik di dalamnya jika tidak segera ditutupi. Dia menambahkan bahwa dia sudah menunggu di sini selama 20 menit, karena dia yakin pemiliknya pasti sedang sibuk membantu atau melihat evakuasi, dan akan segera kembali mencari barang ini. Saya berdiri terpaku, memegang tas yang kering di tengah tubuh saya yang basah kuyup, merasa bahwa seluruh gelar akademik dan pengalaman internasional saya tidak ada artinya dibandingkan dengan integritas yang baru saja saya saksikan. Saya merogoh dompet, menarik beberapa lembar uang Rp100.000 yang masih baru dengan niat untuk memberikan imbalan yang besar bagi kejujuran petugas kebersihan itu. Sebuah gerak refleks dari dunia saya di mana segala sesuatu memiliki label harga. Namun, laki-laki itu justru mundur satu langkah dan menyilangkan tangan di depan dadanya dengan senyum yang sangat tulus namun penuh harga diri. Dia menolak pemberian saya dengan suara lembut namun tegas, mengatakan bahwa saya tidak perlu memberinya apapun, karena memang sudah seharusnya kita menjaga barang milik sesama manusia yang sedang dalam kesulitan. Kalimat itu, yang diucapkan dalam bahasa Inggris yang terbata-bata namun syarat akan ketulusan, menghantam ego saya lebih keras daripada badai yang baru saja lewat. Dia kemudian meminta izin untuk kembali bekerja membersihkan sisa-sisa lumpur di area evakuasi, karena menurutnya kebersihan bandara adalah cerminan wajah bangsa yang harus tetap dijaga meski di tengah situasi darurat. Saya berdiri di sana, mematung melihat punggungnya yang menjauh. Sementara di belakang saya, para kru pesawat Iran mulai turun dari tangga darurat dengan langkah yang lunglai. Kapten pilotnya, seorang pria parubaya dengan tanda pangkat yang sudah basah, langsung berlutut di atas aspal landasan dan mencium bumi Indonesia dengan isak tangis yang pecah di tengah hujan yang mulai mereda. Beberapa kru lainnya berpelukan dengan petugas darurat bandara yang masih mengenakan helm keselamatan mereka, menciptakan sebuah pemandangan yang sangat kontras dengan aturan protokol internasional yang biasanya kaku dan dingin. Sang kapten kemudian menghampiri manajer bandara yang berdiri tak jauh dari saya. Dan melalui alat penerjemah digital, dia berulang kali mengatakan bahwa dunia telah menolak mereka untuk mendarat karena ketakutan akan sanksi dan birokrasi. Namun, Indonesia justru membuka pintu lebar-lebar dan memberikan mereka harapan hidup saat bahan bakar mereka tinggal hitungan menit. Momen ini membuat saya merasa seperti seorang penjahat intelektual yang selama ini hanya menilai keberhasilan sebuah bangsa dari angka pertumbuhan ekonomi dan kecanggihan perangkat keras semata, tanpa pernah menghitung variabel kasih sayang. Untuk menguji apakah ini semua hanyalah sebuah kebetulan yang sangat dramatis atau memang sebuah pola budaya yang sistemik, saya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan saya menuju pusat kota Jakarta menggunakan kereta bandara railing daripada menggunakan limosin mewah yang telah dipesan oleh kantor saya.
Saya sengaja membiarkan diri saya masuk ke dalam kerumunan warga lokal yang baru saja memulai aktivitas pagi mereka di stasiun. Di dalam gerbong yang melaju dengan keheningan yang sangat modern, saya melihat interior kereta yang jauh lebih bersih dan terawat dibandingkan dengan Jubilee Line di London yang menjadi rute harian saya. Tak ada coretan grafiti, tak ada bau tak sedap. Yang ada hanyalah keteraturan yang dilakukan dengan sukarela. Di kursi depan saya, seorang anak muda dengan earphone di telinganya tampak sangat sibuk dengan ponselnya. Namun saat seorang ibu paruhbaya masuk dengan membawa keranjang belanjaan yang berat, anak muda itu berdiri secara instan, seolah-olah kursi itu tiba-tiba menjadi panas baginya. Dia memberikan kursinya tanpa perlu diminta, bahkan tanpa melihat wajah ibu tersebut. Hanya sebuah tindakan refleks yang mengalir begitu saja, dari pendidikan karakter yang tidak pernah saya temukan dalam silabus universitas elit di Inggris. Saya mulai menyadari bahwa efisiensi di negeri ini tidak digerakkan oleh denda yang mahal atau pengawasan CCTV yang ketat, melainkan oleh sebuah mekanisme sosial yang mereka sebut sebagai gotong royong. Sebuah konsep kerjasama komunal yang selama ini hanya saya anggap sebagai dongeng sosiologis di buku-buku teks. Rasa penasaran. Saya yang skeptis menuntun saya untuk melakukan sebuah eksperimen yang jauh lebih ekstrim ketika saya tiba di stasiun akhir di pusat kota. Saya duduk di sebuah kedai kopi pinggir jalan yang sederhana, di mana aroma tajam soto Betawi bercampur dengan harum kopi pagi. Di sana, di atas meja kayu yang beralaskan taplak plastik sederhana, saya dengan sengaja meninggalkan jam tangan Rolex Submariner saya yang bernilai puluhan ribu dolar di samping cangkir kopi yang sudah kosong. Saya berjalan menjauh, masuk ke dalam gang-gang kecil yang padat penduduk namun sangat bersih, bersembunyi di balik sebuah pilar beton untuk mengamati apa yang akan terjadi pada harta benda yang sangat mencolok tersebut di tengah lingkungan yang saya anggap sebagai daerah berisiko tinggi bagi turis asing. Hati saya berdegup kencang, menghitung detik demi detik kegagalan moral yang saya harapkan akan menjadi bukti bagi laporan kritis saya. Seorang pria paruhbaya dengan kaos oblong yang memudar warnanya mendekati meja saya untuk membersihkan sisa makanan. Dia melihat jam tangan emas itu berkilau di bawah cahaya matahari pagi yang mulai muncul. Dia tidak menoleh ke sekeliling untuk memastikan apakah ada orang yang melihatnya. Dia tidak memasukkan jam itu ke dalam sakunya dengan gerakan sembunyi-sembunyi. Sebaliknya, pria itu mengangkat jam tersebut tinggi-tinggi dengan ekspresi wajah yang sangat panik dan mulai berteriak kepada orang-orang di sekitarnya, bertanya dengan nada suara yang penuh kekhawatiran, apakah ada yang melihat tamu asing yang baru saja duduk di sana karena dia telah meninggalkan barang yang sangat berharga dan dia tidak ingin tamu itu pulang dengan rasa sedih di hatinya. Saya melangkah keluar dari balik pilar beton dengan perasaan malu yang mulai merayap naik ke tengkuk saya. Melihat bagaimana pria pemilik kedai itu tampak begitu lega saat melihat saya kembali. Dia segera menghampiri saya dan dengan kedua tangannya yang masih sedikit basah karena mencuci piring, dia menyerahkan jam tangan Rolex tersebut seolah-olah itu hanyalah sebuah benda tanpa harga yang harus segera dikembalikan kepada pemilik sahnya. Dia berkata dengan nada yang sangat tulus bahwa hatinya merasa tidak tenang saat melihat benda itu tertinggal, karena dia membayangkan betapa paniknya saya jika sampai di hotel dan menyadari bahwa harta berharga saya telah hilang di negeri orang. Ketika saya kembali mencoba menawarkan sejumlah uang sebagai tanda terima kasih yang sangat besar, pria itu hanya tertawa kecil sambil menggelengkan kepalanya. Dia menjelaskan bahwa di tempat ini mereka tidak berdagang kejujuran dan uang tersebut sama sekali tidak diperlukan. Karena mengembalikan barang yang bukan miliknya adalah sebuah kewajiban moral yang sudah seharusnya dilakukan oleh siapa saja yang memiliki hati nurani. Kalimat itu memang sudah seharusnya begitu. Kembali terngiang di telinga saya seperti sebuah mantra yang meruntuhkan seluruh teori sosial yang saya pelajari di Oxford. Saya duduk kembali di kursinya, merasa kaki saya lemas bukan karena lelah, melainkan karena guncangan budaya yang begitu hebat. Di London atau Paris, meninggalkan Rolex di tempat terbuka seperti ini adalah tindakan bunuh diri finansial yang akan berakhir di tangan pencopet dalam waktu kurang dari 60 detik. Namun, di gang sempit Jakarta ini, keamanan justru dijaga oleh mata-mata masyarakat
yang tidak dibayar, namun memiliki integritas yang tak tergoyahkan. Saya mulai menyadari bahwa peta risiko yang saya buat di kantor IKEO adalah sebuah tumpukan sampah yang tidak memperhitungkan kekuatan spiritual dan budaya dari orang-orang yang saya anggap tertinggal ini. Malam harinya, keinginan saya untuk menguji batas keamanan Jakarta semakin membara. Kali ini saya memutuskan untuk melakukan tes yang paling ditakuti oleh semua ekspatriat Barat. Berjalan sendirian di ganggang sempit pemukiman padat pada pukul 2 dini hari. Saya sengaja tidak membawa pengawal atau menggunakan taksi. Saya hanya berjalan kaki dari area komersial menuju ke dalam labirin pemukiman yang mereka sebut sebagai kampung. Logika saya mengatakan bahwa dalam kegelapan dan kemiskinan, kriminalitas akan menemukan jalannya. Namun, apa yang saya temukan justru adalah sebuah kedamaian yang terasa sangat magis. Saya melewati pos penjagaan warga di mana beberapa pria sedang duduk sambil meminum kopi dan berbincang dengan suara rendah agar tidak mengganggu tetangga yang sedang tidur. Mereka tidak menatap saya dengan pandangan penuh ancaman seperti yang biasa saya alami di sudut-sudut gelap New York, melainkan hanya memberikan anggukan sopan dan senyum hangat sambil mengucapkan selamat malam dalam bahasa Indonesia yang sangat ramah. Saya terus berjalan hingga menemukan sebuah minimarket yang masih terang benderang di ujung gang kecil tersebut. Di sana, saya melihat seorang wanita muda sedang duduk sendirian di depan minimarket sambil mengoperasikan laptopnya. Tanpa rasa takut sedikit pun akan ada orang yang merampas perangkat mahalnya atau mengganggunya di jam yang sangat rawan ini. Keamanan di sini bukan berasal dari kehadiran polisi bersenjata di setiap sudut, melainkan dari rasa saling menjaga yang sangat kuat di antara warga. Saya masuk ke dalam minimarket tersebut dan melihat bagaimana rak-rak terisi penuh dengan keteraturan yang luar biasa. Dan stafnya masih menyambut saya dengan semangat yang sama seolah ini masih jam 10 pagi. Saya membeli sebotol air mineral dan duduk di samping wanita muda itu, mencoba memahami realitas baru ini. Saya bertanya kepadanya, apakah dia tidak merasa takut berada di luar sendirian pada jam seperti ini? Dan dia menjawab dengan nada yang sangat santai bahwa di lingkungannya semua orang saling mengenal dan saling menjaga, sehingga tidak ada alasan untuk merasa tidak aman. Dia bahkan bercerita bahwa jika ada orang asing yang berniat jahat, seluruh warga kampung akan segera bergerak bersama untuk menghentikannya sebelum polisi tiba. Sebuah manifestasi nyata dari gotong royong yang menjaga ketertiban sosial tanpa perlu biaya birokrasi yang mahal. Saya merasa seperti seorang pengamat yang baru saja menemukan peradaban yang jauh lebih maju dalam hal kemanusiaan dibandingkan peradaban teknologi di Barat. Namun, tantangan terakhir saya belum selesai. Saya ingin melihat apakah keramahan dan keamanan ini tetap bertahan jika saya berada di tengah situasi yang melibatkan uang dalam jumlah yang sangat besar dan godaan yang lebih kuat di sektor transportasi publik yang paling rentan. Saya memutuskan untuk memesan sebuah taksi Bluebird menuju hotel. Namun sebelum masuk ke dalam kendaraan, saya sengaja menyembunyikan sebuah amplop coklat tebal berisi uang tunai sebesar $5.000 Amerika di bawah karpet jok belakang. Ini adalah tes terakhir bagi integritas yang terus-menerus menampar wajah saya selama 24 jam terakhir. Saya turun di lobi hotel mewah saya dengan sengaja meninggalkan amplop itu di sana. Lalu saya masuk ke dalam kamar dan sengaja mematikan ponsel saya selama 3 jam untuk memberikan waktu bagi sang sopir jika dia memiliki niat untuk melarikan uang tersebut. Ketika saya menyalakan ponsel saya kembali, layar itu langsung dibanjiri oleh belasan panggilan tak terjawab dari nomor yang tidak dikenal dan sebuah pesan singkat yang membuat napas saya tertahan di tenggorokan. Pesan itu datang dari sang sopir taksi yang dengan nada sangat khawatir menuliskan bahwa saya telah meninggalkan sebuah amplop coklat di bawah kursi belakang kendaraannya. Dia memohon agar saya segera menghubunginya kembali karena dia merasa tidak berhak memegang uang sebanyak itu dan sudah menunggu saya di depan lobi hotel selama hampir 3 jam penuh. Meskipun seharusnya dia sudah pulang ke rumah untuk beristirahat bersama keluarganya setelah shift malam yang panjang. Saya turun ke lobi dengan langkah yang berat. Kali ini bukan karena takut kehilangan uang, melainkan karena rasa malu yang amat sangat telah memenuhi rongga dada saya. Di depan pintu masuk utama, saya melihat Pak Budi, sang sopir taksi tersebut.
berdiri bersandar pada mobil birunya dengan wajah yang tampak sangat lelah, namun langsung memancarkan kelegaan yang luar biasa saat melihat saya muncul dari balik pintu kaca. Dia menyerahkan amplop itu kepada saya tanpa kurang 1 sen pun. Bahkan, dia bercerita bahwa dia sengaja mematikan aplikasi pesanannya dan menolak banyak calon penumpang selama 3 jam terakhir, karena dia takut jika ada orang lain yang duduk di kursi belakang, uang itu akan hilang, dan saya akan berada dalam kesulitan besar di negeri asing. Ketika saya dengan emosi yang meluap mencoba menyerahkan seluruh isi amplop itu kepadanya, sebuah nominal yang mungkin setara dengan pendapatannya selama setahun penuh, Pak Budi hanya tersenyum tipis dan dengan sopan mendorong tangan saya kembali. Dia berkata dengan suara yang sangat tenang bahwa kejujurannya tidak memiliki label harga. Dan dia melakukan ini karena dia percaya bahwa mencari nafkah yang halal adalah bentuk ibadah yang paling tinggi. Dia menambahkan dengan nada yang sangat rendah hati bahwa mengembalikan barang milik orang lain adalah hal yang sudah seharusnya dilakukan dan tidak perlu dilebih-lebihkan. Karena itulah inti dari menjadi seorang manusia yang memiliki adab. Saya berdiri mematung di trotoar jalanan Jakarta yang mulai sibuk oleh arus lalu lintas pagi, memegang amplop coklat yang terasa sangat berat di tangan saya. Bukan karena isinya, melainkan karena beban moral yang diberikan oleh seorang pria sederhana berseragam biru ini. Di saat yang sama, saya melihat dari kejauhan sebuah bus kecil yang membawa para kru pesawat kargo Iran yang saya temui di bandara semalam, baru saja tiba di hotel yang sama untuk beristirahat. Sang kapten pilot, yang kini sudah berganti pakaian, namun masih membawa gurat kelelahan di wajahnya, mengenali saya dan menghampiri dengan air mata yang kembali menggenang di kelopaknya. Dia menjabat tangan saya dengan sangat erat dan bercerita bahwa sepanjang malam dia tidak bisa berhenti memikirkan betapa beruntungnya mereka karena ditolak di tempat lain dan akhirnya terdampar di Jakarta. Dia mengatakan bahwa selama bertahun-tahun terbang melintasi benua, dia belum pernah melihat sebuah bangsa yang begitu cepat memobilisasi bantuan tanpa bertanya tentang politik atau biaya asuransi. Sebuah bukti nyata dari semangat Bhinneka Tunggal Ika yang dia baca sekilas di koran bandara. Momen tersebut terasa seperti sebuah orkestra kemanusiaan yang sedang memainkan simfoni terakhirnya untuk menghancurkan sisa-sisa kesombongan intelektual saya. Saya menyadari bahwa selama ini saya telah menjadi buta oleh angka-angka statistik dan laporan keamanan yang kering, sehingga saya melewatkan struktur bangunan yang paling kokoh di Indonesia, yaitu infrastruktur hati nurani rakyatnya. Saya kembali ke kamar hotel saya, bukan untuk menulis laporan audit teknis tentang kerusakan hidrolik atau efisiensi radar, melainkan untuk menulis sebuah memoir tentang bagaimana sebuah bangsa yang sering dianggap sebelah mata oleh dunia barat justru telah mencapai tingkat peradaban sosial yang melampaui mimpi-mimpi para sosiolog di Harvard. Saya mengetik dengan jemari yang bergetar, mengakui bahwa London mungkin memiliki teknologi yang lebih tua dan New York mungkin memiliki gedung yang lebih tinggi. Namun Jakarta memiliki rasa aman yang lahir dari kepercayaan komunal yang tak ternilai harganya. Saya menutup laporan itu dengan sebuah kesimpulan yang belum pernah berani ditulis oleh auditor manapun sebelumnya, bahwa Indonesia bukan lagi sekedar pasar yang berkembang atau destinasi wisata tropis, melainkan adalah mercusuar baru bagi kemanusiaan di abad ke-21. Saya mencetak laporan tersebut dan menatap keluar jendela, melihat matahari pagi yang menyinari atap-atap rumah di Jakarta dengan cahaya keemasan yang hangat. Saya menyadari bahwa rahasia kekuatan negara ini bukan terletak pada emas yang terkubur di tanahnya, melainkan pada kalimat sederhana yang diucapkan oleh petugas kebersihan dan sopir taksi yang saya temui. Sebuah filosofi hidup yang menyatakan bahwa berbuat baik adalah sesuatu yang sudah seharusnya. Saya menarik napas dalam-dalam, merasakan kedamaian yang belum pernah saya rasakan di kota besar manapun di dunia. Dan saya tahu bahwa mulai hari ini, saya tidak akan lagi melihat dunia dengan cara yang sama. Karena saya telah dipulihkan oleh ketulusan sebuah bangsa yang mereka sebut sebagai Zamrud Khatulistiwa. Pagi harinya, saya duduk di sebuah sudut kafe di terminal keberangkatan internasional dengan laptop terbuka,
mencoba membedah data log komunikasi yang saya salin dari menara kontrol semalam. Sebagai seorang yang terobsesi dengan metrik efisiensi, saya mencoba membandingkan garis waktu kejadian tersebut dengan standar operasional prosedur yang berlaku di Heathrow atau Frankfurt. Secara teoritis, proses verifikasi pendaratan darurat untuk maskapai yang memiliki risiko geopolitik tinggi biasanya memakan waktu minimal 15 hingga 20 menit karena harus melewati berbagai lapisan birokrasi, keamanan, dan asuransi. Namun, di layar saya, catatan waktu menunjukkan bahwa Jakarta hanya membutuhkan waktu kurang dari 4 menit sejak panggilan darurat pertama diterima hingga lampu landasan dipacu sepenuhnya. Kecepatan ini bukan lahir dari pengabaian prosedur, melainkan dari sebuah integrasi sistem yang sangat cair, di mana setiap petugas di lapangan memiliki otonomi untuk mengutamakan keselamatan nyawa di atas tumpukan dokumen administratif. Saya menyesap kopi luwak saya yang aromanya sangat kuat dan merenungkan bagaimana logika barat saya baru saja diruntuhkan oleh sebuah efisiensi yang bersifat organik. Di London, kami sangat bangga dengan otomatisasi. Namun di Jakarta, saya melihat kekuatan sesungguhnya terletak pada kolaborasi antara teknologi tinggi dan intuisi manusia yang tajam. Saya teringat percakapan singkat saya dengan seorang pengembang aplikasi muda yang duduk di sebelah saya di stasiun kereta bandara tadi pagi, yang menjelaskan bahwa di Indonesia ada ribuan komunitas relawan digital yang terhubung melalui frekuensi radio dan aplikasi pesan singkat yang akan bergerak secara otomatis saat mendengar ada situasi darurat. Dia menyebutnya sebagai infrastruktur sosial yang tidak kasat mata, namun jauh lebih kuat daripada beton manapun. Hal ini menjelaskan mengapa para pengemudi ojek online itu bisa sampai di bandara dengan bantuan medis, bahkan sebelum ambulans resmi dari pusat kota berhasil menembus badai. Keajaiban teknis ini membuat saya merasa bahwa laporan audit yang selama ini saya banggakan hanyalah sebuah pandangan sempit dari seorang pria yang tinggal di Menara Gading. Saya mulai mengetik bagian baru dalam draft laporan saya, memberikan judul tentang paradigma baru keamanan global yang berbasis pada kepercayaan komunal. Saya mencatat betapa mengejutkannya melihat sebuah negara yang sering diberi label sebagai negara berkembang justru memiliki ketahanan mental dan kecanggihan sistemik untuk menangani krisis yang bahkan negara maju pun akan ragu untuk mengambilnya. Pikiran saya kembali pada balita yang kritis di dalam pesawat itu, dan rasa ingin tahu yang besar mendorong saya untuk mengunjungi rumah sakit pusat di mana dia dirawat. Bukan sebagai seorang auditor, melainkan sebagai seorang manusia yang ingin menyaksikan akhir dari drama kemanusiaan ini. Saya memesan layanan transportasi online, dan kali ini saya tidak lagi memeriksa apakah sopirnya akan membawa saya ke rute yang benar atau mencoba menipu saya dengan harga yang tidak masuk lari. Saya menyandarkan kepala di jendela mobil, melihat pemandangan Jakarta yang modern dengan gedung-gedung pencakar langit yang bersaing dengan keasrian pepohonan tropis di sepanjang jalan protokol. Sopir saya, seorang pria muda yang memakai masker dengan rapi, sesekali melihat saya dari kaca spion dan bertanya dengan sangat sopan, apakah suhu pendingin udara di dalam mobil sudah cukup nyaman bagi saya. Keramahan yang konsisten ini bukan lagi terlihat sebagai sebuah formalitas bagi saya, melainkan sebagai sebuah identitas nasional yang sangat melekat di setiap lapisan masyarakatnya. Dari ruang kontrol yang canggih hingga kabin mobil yang sederhana. Setibanya di rumah sakit, saya tertegun melihat bagaimana fasilitas medis di sana sangat modern dan bersih. Dengan teknologi pemindaian yang paling mutakhir yang pernah saya lihat di pusat medis manapun di Eropa. Namun, yang lebih mengejutkan adalah suasana di ruang tunggu, di mana saya melihat sekelompok warga lokal yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan penumpang pesawat tersebut datang membawa makanan dan mainan untuk anak-anak yang menjadi korban insiden tersebut. Mereka mendengar berita itu dari siaran radio komunitas dan merasa terpanggil untuk memberikan dukungan moral bagi orang asing yang sedang terdampar di negeri mereka. Di sana, di antara aroma antiseptik dan suara mesin medis yang tenang, saya melihat kapten pilot Iran itu sedang berbicara dengan seorang dokter senior Indonesia yang menjelaskan kondisi pasien dengan penuh empati, tanpa sekalipun menyinggung masalah biaya atau jaminan asuransi internasional yang biasanya menjadi penghalang utama di negara lain. Sang dokter mengatakan bahwa nyawa pasien adalah tanggung jawab kolektif mereka saat ini,
Dan segala urusan administratif bisa diselesaikan nanti setelah kondisi balita tersebut stabil sepenuhnya. Dia menegaskan bahwa di institusi ini, prinsip kemanusiaan selalu berdiri di atas kepentingan komersial. Sebuah pernyataan yang membuat saya merasa bahwa seluruh sistem asuransi kesehatan yang saya kenal di Barat adalah sebuah mekanisme yang sangat kejam. Saya mendekat dan melihat balita itu melalui kaca ruang perawatan intensif. Wajahnya mulai kembali berwarna kemerahan. Dan dia tampak tertidur pulas dengan peralatan medis yang sangat lengkap menjaganya. Di titik inilah, saya menyadari bahwa pendaratan mustahil di tengah badai semalam bukan hanya soal keberhasilan roda pesawat menyentuh aspal, melainkan soal bagaimana sebuah bangsa mampu menangkap jiwa-jiwa yang sedang terjatuh dengan tangan yang sangat lembut, namun sangat kuat. Saya melangkah keluar dari lobi rumah sakit yang tenang, menembus udara Jakarta yang mulai menghangat oleh matahari yang memantul di kaca-kaca gedung pencakar langit di sepanjang Jalan Sudirman. Dalam benak saya, sebuah kota dengan populasi sebesar ini seharusnya menjadi sarang bagi ketegangan sosial dan kriminalitas jalanan yang tinggi, sebagaimana yang sering saya temukan dalam laporan Indeks Keamanan Kota-Kota Besar di dunia. Saya memutuskan untuk menguji teori terakhir saya mengenai integrasi transportasi publik dan perilaku masyarakat urban dengan menaiki MRT Jakarta di jam sibuk, sebuah sistem yang seringkali menjadi cermin paling jujur dari kedisiplinan sebuah bangsa. Saya berjalan menuju stasiun Dukuh Atas, mengharapkan akan menemukan antrean yang semrawut, aroma keringat yang menyesakkan, atau setidaknya tanda-tanda vandalisme yang biasa menghiasi stasiun-stasiun bawah tanah di London atau New York. Namun, begitu saya menuruni eskalator menuju area concourse, saya disambut oleh pemandangan yang membuat saya berhenti sejenak untuk menyesuaikan persepsi saya. Lantai granit stasiun itu begitu bersih, hingga memantulkan bayangan lampu plafon dengan sempurna, tanpa ada satupun puntung rokok atau bekas permen karet yang menempel. Arus penumpang bergerak dengan keteraturan yang hampir bersifat koreografis, di mana orang-orang berdiri dengan sabar di balik garis kuning, menunggu penumpang di dalam kereta keluar terlebih dahulu sebelum mereka masuk. Tidak ada teriakan, tidak ada aksi dorong-mendorong yang kasar. Yang ada hanyalah sebuah kesunyian yang beradab dan penuh rasa hormat. Saya masuk ke dalam gerbong kereta yang sejuk dan melihat bagaimana seorang eksekutif muda dengan jas rapi duduk berdampingan dengan seorang pekerja konstruksi yang mengenakan rompi neon. Keduanya tenggelam dalam kesibukan masing-masing tanpa ada gurat kecurigaan satu sama lain. Di dalam kereta yang melaju dengan keheningan magnetis itu, saya memperhatikan seorang remaja laki-laki yang sedang asyik bermain game di ponsel pintarnya. Ketika kereta berhenti di stasiun Senayan, seorang kakek tua dengan langkah gemetar masuk ke dalam gerbong. Tanpa perlu ada pengumuman otomatis atau teguran dari petugas, remaja itu langsung berdiri, seolah-olah kursi itu tiba-tiba menjadi milik sang kakek, memberikan tempat duduknya dengan sebuah anggukan sopan yang sangat tulus, tanpa sedikit pun mengalihkan pandangan dari layar ponselnya. Tindakan itu dilakukan dengan sangat natural. Sebuah gerak refleks budaya yang menunjukkan bahwa penghormatan kepada orang tua telah mendarah daging dalam pendidikan karakter mereka, jauh lebih efektif daripada kampanye sosial apapun yang pernah saya lihat di Barat. Saya mulai merasa bahwa kemodernan di Indonesia bukan hanya soal beton dan baja, melainkan soal bagaimana nilai-nilai luhur diintegrasikan ke dalam gaya hidup urban yang sangat cepat. Untuk memberikan tes terakhir pada sistem keamanan dan integritas di ruang publik ini, saya melakukan sesuatu yang sangat beresiko bagi orang selevel saya. Saya sengaja meletakkan dompet kulit asli saya yang berisi kartu kredit platinum dan sejumlah uang tunai di atas kursi tunggu stasiun yang cukup ramai saat saya pura-pura sibuk memotret arsitektur stasiun. Saya kemudian sengaja masuk ke dalam kereta yang akan berangkat, membiarkan dompet itu tertinggal sendirian di area terbuka yang dilalui oleh ratusan orang. Dalam teori sosiologi kriminalitas yang saya pelajari, peluang barang tersebut kembali di tempat umum dengan kepadatan tinggi adalah mendekati 0%. Namun, saat pintu kereta mulai menutup, saya melihat melalui kaca jendela seorang petugas keamanan stasiun yang sedang berpatroli melihat dompet tersebut. Alih-alih mengambilnya dengan gerakan mencurigakan,
Petugas itu segera berdiri di depan kursi tersebut, menciptakan perimeter pelindung seolah-olah dompet itu adalah barang bukti kejahatan yang sangat penting. Dia kemudian menekan tombol di radio panggilnya, berkomunikasi dengan pusat kendali dengan nada yang sangat tenang namun profesional. Saya turun di stasiun berikutnya dan segera kembali ke stasiun sebelumnya menggunakan kereta arah berlawanan. Merasa yakin bahwa setidaknya saya akan menghadapi prosedur birokrasi yang panjang atau kemungkinan uang saya sudah berkurang. Namun, setibanya saya kembali di tempat dompet itu tertinggal, petugas tersebut masih berdiri di sana dengan sabar, menjaga dompet saya dari kerumunan penumpang yang lewat, tanpa ada satupun orang yang mencoba menyentuhnya. Petugas itu menyapa saya dengan senyum ramah yang sangat tulus, ketika saya mendekat dengan wajah yang sengaja dibuat panik. Dia meminta saya untuk menyebutkan isi dompet tersebut sebagai bagian dari prosedur verifikasi standar. Dan setelah saya memberikan jawaban yang tepat, dia menyerahkannya kembali dengan kedua tangan sebagai tanda hormat. Dia menolak dengan halus ketika saya mencoba memberikan beberapa lembar uang sebagai tanda terima kasih, sambil berkata bahwa menjaga keamanan dan kenyamanan penumpang adalah amanah yang dia emban setiap hari. Dia menjelaskan dengan suara yang mantap bahwa di bawah pengawasan sistem digital yang canggih dan integritas para petugas, tidak ada barang yang boleh hilang di stasiun ini, karena mereka ingin setiap tamu merasa seperti berada di rumah sendiri. Dia menambahkan bahwa mengembalikan hak orang lain adalah hal yang sudah seharusnya dilakukan, karena itu adalah bagian dari martabat mereka sebagai pelayan publik. Kejadian ini membuat saya terlempar ke dalam refleksi yang sangat dalam saat saya duduk kembali di dalam kereta menuju pusat kota. Saya menyadari bahwa selama ini dunia barat selalu memandang negara-negara seperti Indonesia dengan kacamata superioritas, menganggap bahwa ketidakteraturan adalah identitas asli mereka. Namun, apa yang saya saksikan selama 48 jam terakhir adalah sebuah tamparan keras bagi ego intelektual saya. Indonesia telah berhasil membangun sebuah ekosistem di mana kemajuan teknologi yang sangat pesat berjalan beriringan dengan kehangatan manusiawi yang tak ternilai. Rasa aman yang saya rasakan di sini bukan berasal dari rasa takut akan hukuman, melainkan dari sebuah kesadaran kolektif bahwa setiap individu adalah bagian dari sebuah keluarga besar yang saling menjaga. Saya menatap bayangan diri saya di kaca jendela kereta, menyadari bahwa auditor yang sombong ini baru saja dididik ulang oleh sebuah bangsa tentang apa artinya menjadi peradaban yang benar-benar maju. Sore itu, saya berdiri di pinggir landasan pacu yang masih menyisakan genangan air hujan semalam, menyaksikan persiapan keberangkatan kembali pesawat kargo Iran yang telah diperbaiki secara heroik oleh tim teknisi gabungan Indonesia dalam waktu kurang dari 24 jam. Di dunia audit penerbangan saya, sebuah perbaikan sistem hidrolik ganda yang kritis biasanya membutuhkan waktu berhari-hari untuk pengadaan suku cadang dan inspeksi keselamatan yang berbelit-belit. Namun, di Jakarta, saya melihat bagaimana birokrasi dipangkas demi rasa kemanusiaan. Para teknisi bekerja dalam shift tanpa henti, didorong oleh semangat untuk segera memulangkan rekan sesama pelaut udara mereka ke pelukan keluarga. Saya berdiri di samping manajer umum bandara, seorang pria paruh baya yang tampak tenang dengan seragam putihnya yang rapi. Sementara di hadapan kami, kapten pilot Iran itu melangkah maju dengan mata yang sembab karena kurang tidur dan haru yang meluap. Pikiran auditor saya secara otomatis mulai mengkalkulasi total tagihan yang akan diterima oleh sang kapten. Mulai dari biaya pendaratan darurat, biaya parkir kargo, hingga biaya tim medis dan teknis yang bekerja lembur di jam-jam yang sangat mahal. Di Heathrow, angka-angka ini akan dikirimkan dalam bentuk faktur digital yang dingin, bahkan sebelum mesin pesawat benar-benar mati. Namun, ketika sang kapten mulai membuka pembicaraan dengan nada yang sangat rendah, menanyakan bagaimana dia harus melunasi semua hutang nyawa dan biaya material yang telah dikeluarkan oleh pihak bandara, manajer umum itu justru menepuk bahunya dengan penuh persahabatan. Dia menjelaskan dengan suara yang mantap namun penuh kelembutan bahwa keselamatan mereka adalah hadiah paling berharga bagi masyarakat Indonesia. Dan biaya administratif tidak akan pernah lebih penting daripada nyawa seorang anak manusia. Manajer itu menambahkan bahwa seluruh staf bandara, mulai dari petugas pemadam kebakaran hingga petugas kargo,
telah sepakat secara kolektif untuk menyisihkan sebagian kecil dari dana kesejahteraan mereka guna menutupi biaya operasional pendaratan tersebut sebagai bentuk solidaritas internasional. Saya terperangah mendengarnya. Sebuah tindakan yang melanggar semua aturan keuangan korporasi yang saya ajarkan di Akademi Audit. Namun entah mengapa terasa jauh lebih benar daripada semua peraturan yang pernah saya tulis. Sang kapten pilot terdiam. Bahunya bergetar hebat sebelum akhirnya dia memeluk manajer umum tersebut di tengah deru mesin pesawat yang mulai menyala di kejauhan. Di saat itulah, protokol keselamatan yang kaku di kepala saya hancur berkeping-keping, dikalahkan oleh kekuatan sebuah pelukan persaudaraan yang melampaui batas-batas negara dan agama. Melihat adegan tersebut, saya menyadari bahwa Indonesia bukan hanya sekedar mengoperasikan sebuah bandara internasional, melainkan sebuah gerbang kemanusiaan yang sangat luas bagi siapa saja yang sedang dalam kesulitan. Air mata yang mengalir di wajah para kru pesawat itu bukan hanya karena rasa syukur atas keselamatan fisik mereka, melainkan karena mereka baru saja menemukan kembali iman mereka terhadap kebaikan manusia di tempat yang paling tidak mereka duga. Saya mencatat dalam jurnal pribadi saya bahwa kekuatan udara Indonesia tidak terletak pada jumlah jet tempur atau kecanggihan radar mereka semata, melainkan pada keberanian para pemimpin lapangannya untuk mendahulukan nurani di atas angka-angka statistik. Kejadian ini membuat saya merasa bahwa selama ini saya telah menghabiskan karir saya untuk mengukur hal-hal yang salah. Mengukur ketebalan beton landasan tanpa pernah mengukur kedalaman empati orang-orang yang berdiri di atasnya. Ketika pesawat itu perlahan mulai melakukan taksi menuju ujung landasan untuk lepas landas, saya melihat puluhan petugas darurat dan staf bandara berdiri berjajar di sepanjang perimeter apron, melambaikan tangan dengan senyum lebar, seolah-olah mereka sedang melepas keberangkatan anggota keluarga sendiri. Tidak ada raut wajah letih atau kesal karena harus bekerja ekstra tanpa bayaran tambahan. Yang ada hanyalah pancaran kepuasan batin karena telah berhasil menjalankan misi suci menyelamatkan sesama. Saya berdiri di sana, di bawah langit Jakarta yang perlahan berubah warna menjadi jingga kemerahan. Merasa sangat kecil di hadapan kebesaran jiwa orang-orang yang selama ini saya anggap sebagai masyarakat dunia ketiga. Namun, skeptisisme profesional saya yang terakhir masih menuntut sebuah pembuktian lebih lanjut tentang integritas sistem keamanan ini di luar area bandara yang sangat terkontrol. Saya memutuskan untuk melakukan sebuah uji coba yang lebih bersifat personal dan tidak terduga di tengah hiruk-pikuk pusat perbelanjaan paling mewah di Jakarta sebelum saya mengakhiri perjalanan audit ini. Saya ingin melihat apakah perilaku jujur dan rasa aman yang saya alami di bandara dan transportasi publik hanyalah sebuah pencitraan korporasi, atau memang sudah menjadi napas kehidupan setiap individu di sini. Saya berjalan menuju sebuah area komersial yang sangat padat, membawa tas belanja dari merek ternama yang baru saja saya beli, dan bersiap untuk menjatuhkannya dengan sengaja di tengah kerumunan orang yang sedang terburu-buru mengejar waktu pulang kerja. Saya ingin melihat berapa lama barang mewah itu akan bertahan sebelum seseorang memutuskan untuk mengambilnya sebagai milik pribadi. Sebuah eksperimen akhir yang akan menentukan kesimpulan dari laporan besar saya untuk markas besar ICAO di Montreal. Saya melangkah masuk ke dalam pusat perbelanjaan Grand Indonesia yang megah. Sebuah monumen modernitas di jantung Jakarta yang kemilauannya mampu menandingi Harrods di London atau Galeries Lafayette di Paris. Di sini, di antara deretan butik desainer internasional dan aliran manusia yang berpakaian sangat modis, saya membawa sebuah kantong belanja besar dari butik jam tangan mewah yang baru saja saya beli sebagai kenang-kenangan. Saya berjalan dengan langkah yang disengaja menuju area food court yang sangat padat di jam makan malam, di mana ribuan orang dari berbagai latar belakang sosial berkumpul dalam kebisingan yang teratur. Dengan gerakan yang sangat halus, seolah-olah tersenggol oleh kerumunan, saya menjatuhkan kantong belanja mewah tersebut di bawah sebuah meja tinggi yang dikelilingi oleh para pekerja kantoran dan mahasiswa. Lalu saya terus berjalan menjauh tanpa menoleh ke belakang sedikit pun. Saya bersembunyi di balik sebuah pilar marmer besar yang berjarak sekitar 15 meter, mengaktifkan stopwatch di jam tangan saya, dan mulai menghitung mundur waktu kehancuran moral yang saya asumsikan akan segera terjadi.
Dalam benak auditor saya yang skeptis, sebuah kantong belanja bermerek mahal yang tergeletak tanpa pemilik di tengah ribuan orang adalah umpan yang terlalu manis untuk diabaikan. Sebuah tes tekanan bagi kejujuran manusia di tengah godaan konsumerisme yang gila. 10 detik berlalu, 20 detik, 30 detik. Beberapa orang lewat dan melirik kantong itu. Namun mereka hanya melewatinya dengan wajah datar seolah-olah itu adalah pemandangan biasa. Namun, tepat pada detik ke-45, saya melihat seorang remaja laki-laki yang mengenakan seragam pramusaji sebuah kedai ramen kecil mendekati meja tersebut untuk membersihkan piring kotor. Jantung saya berdegup kencang. Yakin bahwa inilah saatnya saya akan melihat kantong itu berpindah ke bawah meja atau disembunyikan di balik nampan pembersih. Namun, remaja itu justru membeku sesaat ketika melihat logo butik mewah tersebut. Dia meletakkan nampannya dengan hati-hati, lalu mengangkat kantong itu dengan kedua tangannya seolah-olah sedang memegang benda suci yang sangat rapuh. Dia menoleh ke segala arah dengan ekspresi wajah yang sangat panik. Matanya mencari-cari ke seluruh penjuru ruangan dengan intensitas yang luar biasa. Tanpa membuang waktu, dia mulai berlari kecil menembus kerumunan orang. Bertanya kepada setiap orang yang berpapasan dengannya apakah mereka baru saja kehilangan barang berharga. Suaranya terdengar cemas, meskipun berada di tengah kebisingan musik mall. Saya mencoba terus bersembunyi. Namun remaja itu memiliki mata yang sangat tajam. Dia melihat saya yang sedang berdiri mematung di balik pilar, dan sepertinya dia mengenali jas yang saya kenakan saat saya menjatuhkan tas tadi. Dia berlari ke arah saya dengan nafas yang tersenggal-senggal. Wajahnya yang penuh keringat memancarkan kelegaan yang luar biasa saat dia menyodorkan kantong itu kembali ke arah dada saya. Dia menjelaskan dengan suara yang gemetar bahwa dia melihat tas ini jatuh, dan dia merasa sangat ketakutan jika ada orang lain yang mengambilnya, atau jika pemiliknya harus menanggung kerugian yang sangat besar karena kecerobohan tersebut. Dia bahkan meminta maaf karena merasa lancang mengejar saya, seolah-olah dialah yang melakukan kesalahan karena telah menyelamatkan harta benda saya. Sekali lagi, refleks lama saya muncul. Saya merogoh dompet untuk memberikan imbalan uang tunai yang jumlahnya setara dengan gaji bulanannya. Namun remaja itu justru menyatukan kedua telapak tangannya di depan dada dengan gerakan hormat yang sangat sopan. Dia menolak pemberian saya dengan senyum yang sangat tulus, mengatakan bahwa dia tidak mencari uang tambahan dengan cara mengambil keuntungan dari musibah orang lain. Dia berkata dengan nada yang sangat rendah hati bahwa ayahnya selalu mengajarkan bahwa kejujuran adalah satu-satunya harta yang tidak bisa dicuri oleh siapapun. Dan mengembalikan barang yang bukan haknya adalah hal yang memang sudah seharusnya dilakukan oleh setiap orang yang memiliki harga diri sebagai warga bangsa yang beradab. Dia kemudian berpamitan untuk kembali bekerja karena pelanggan di kedainya sudah mulai mengantre, meninggalkan saya berdiri terpaku di tengah kemegahan mall yang tiba-tiba terasa sangat sunyi di telinga saya. Saya duduk di sebuah bangku panjang, memeluk kantong belanja itu dengan perasaan hampa yang aneh. Saya baru saja menyadari bahwa di Indonesia, keamanan sosial tidak dibangun dengan menempatkan polisi bersenjata di setiap sudut, atau dengan memasang ribuan kamera pengawas yang memata-matai setiap gerak-gerik warga. Melainkan, dengan menanamkan sebuah sistem operasi moral ke dalam jiwa setiap individu sejak mereka masih kecil. Inilah yang mereka sebut sebagai ramah tamah dan gotong royong, sebuah kekuatan yang mampu mengubah seorang pekerja kasar menjadi penjaga integritas yang paling tangguh. Saya merasa sangat malu karena telah merancang eksperimen yang begitu merendahkan martabat orang-orang ini. Sementara mereka justru memberikan saya pelajaran tentang peradaban yang belum tentu bisa saya temukan di kota-kota paling maju di dunia barat. Malam itu, saya kembali ke hotel dengan kesadaran baru yang menghancurkan seluruh kerangka berpikir saya selama ini. Saya mulai memahami mengapa Jakarta bisa tetap tenang di tengah badai darurat semalam, mengapa transportasi publiknya begitu tertib, dan mengapa orang-orang miskin di gang sempit tidak tertarik untuk mencuri jam tangan mewah saya. Itu semua karena mereka memiliki kekayaan spiritual yang tidak bisa diukur oleh GDP atau indeks daya beli. Mereka memiliki rasa saling memiliki yang sangat kuat.
yang membuat setiap sudut kota ini terasa aman, seperti rumah sendiri. Saya membuka laptop saya untuk menulis bab penutup dari laporan besar saya. Namun kali ini saya tidak lagi menggunakan istilah teknis auditor, melainkan kata-kata yang lahir dari sebuah transformasi batin yang mendalam tentang sebuah bangsa yang baru saja memenangkan rasa hormat saya sepenuhnya. Malam terakhir saya di Jakarta dihabiskan dengan berdiri di balkon hotel yang menghadap ke arah Bundaran Hotel Indonesia, di mana kerlip lampu kendaraan membentuk aliran sungai cahaya yang tenang di bawah pengawasan patung Selamat Datang yang gagah. Saya memandangi kota ini dengan perasaan yang sangat berbeda dari saat pertama kali saya mendarat. Rasa skeptis yang tajam kini telah luluh, menjadi rasa hormat yang mendalam. Bahkan mendekati rasa takjub yang tak terlukiskan. Di atas meja kerja saya, laporan audit setebal 200 halaman yang seharusnya berisi daftar kegagalan infrastruktur dan risiko keamanan, kini telah saya hapus seluruhnya. Dan saya ganti dengan sebuah manifesto tentang masa depan peradaban manusia yang lahir dari rahim Nusantara. Saya menyadari bahwa selama ini dunia barat terlalu sibuk mengukur kemajuan dari kecepatan prosesor dan kekuatan militer, hingga kita lupa bahwa indikator kemajuan yang paling hakiki adalah seberapa aman seorang anak kecil bisa berjalan sendirian di tengah malam, dan seberapa jujur seorang pekerja kasar saat menemukan harta yang bukan miliknya. Kalimat sederhana yang terus terngiang di telinga saya, seperti sebuah simfoni yang menghantui, adalah ucapan "sudah seharusnya". Sebuah frasa yang diucapkan oleh petugas kebersihan di bandara, supir taksi yang jujur, hingga pramusaji muda di mall mewah tadi. Bagi mereka, berbuat baik bukan sebuah pilihan heroik atau strategi pencitraan, melainkan sebuah kewajiban alamiah yang mengalir bersama darah mereka. Sebuah etika dasar yang mereka sebut sebagai gotong royong. Saya merenung dalam kesunyian kamar hotel, menyadari bahwa di London atau Paris, kejujuran seringkali dianggap sebagai komoditas yang mahal atau kelangkaan yang perlu diberi penghargaan medali. Namun di sini, kejujuran adalah oksigen yang dihirup oleh setiap warga secara gratis setiap harinya. Keamanan di Jakarta tidak dijaga oleh kawat berduri atau sensor inframerah yang dingin, melainkan dijaga oleh jutaan mata yang saling peduli dan hati yang saling terhubung dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Saya mulai mengetik paragraf penutup laporan saya dengan jemari yang terasa lebih ringan, menyatakan bahwa jika dunia ingin mencari standar baru bagi keselamatan publik dan integrasi sosial, mereka tidak perlu lagi melihat ke arah utara, melainkan harus belajar ke arah selatan, ke sebuah negara kepulauan yang luas ini. Saya menuliskan bahwa kekuatan utama Indonesia bukan terletak pada cadangan nikelnya yang melimpah atau pertumbuhan ekonominya yang stabil, melainkan pada modal sosialnya yang tak terbatas, yaitu karakter manusianya yang ramah tamah namun memiliki integritas setegar karang. Saya mengakui dalam laporan resmi tersebut bahwa teori-teori sosiologi yang saya banggakan selama puluhan tahun di Eropa telah runtuh berkeping-keping di hadapan seorang petugas kebersihan bandara yang berdiri di bawah hujan, hanya untuk melindungi tas seorang asing yang sombong seperti saya. Keesokan paginya, saat saya berada di dalam taksi menuju bandara untuk kembali ke London, saya melihat melalui jendela mobil pemandangan anak-anak sekolah yang menyeberang jalan dengan tertib, dibantu oleh seorang pria tua yang dengan sukarela mengatur lalu lintas tanpa mengharapkan imbalan sepeser pun. Sopir taksi saya kali ini adalah seorang pria paruh baya yang mendengarkan siaran berita tentang kondisi balita Iran, yang kini sudah dinyatakan pulih sepenuhnya dan akan segera kembali ke negaranya berkat pertolongan darurat di Jakarta semalam. Sopir itu tersenyum lebar sambil bergumam kepada saya bahwa dia merasa sangat bangga menjadi orang Indonesia, karena negaranya selalu menjadi tempat yang aman bagi siapapun yang membutuhkan pertolongan, tanpa memandang warna paspor atau ideologi politik mereka. Dia menambahkan dengan nada yang sangat tenang bahwa menolong sesama adalah tugas kita sebagai manusia, dan itu adalah hal yang memang sudah seharusnya dilakukan oleh bangsa yang besar ini. Setibanya di terminal keberangkatan Soekarno-Hatta yang megah dan sangat efisien itu, saya sengaja meluangkan waktu sejenak untuk membungkuk hormat kepada petugas keamanan yang memeriksa paspor saya,
sebuah gerakan yang jarang saya lakukan di bandara manapun di dunia. Petugas itu membalas dengan senyuman paling tulus yang pernah saya terima. Sebuah senyuman yang tidak dipaksakan oleh prosedur operasional, melainkan lahir dari jiwa yang damai. Saat saya melangkah masuk ke dalam Garbarata menuju pesawat, saya menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Menatap bendera merah putih yang berkibar dengan anggun di kejauhan, dan saya membisikkan janji dalam hati bahwa saya akan menceritakan kepada dunia bahwa ada sebuah tempat di Hatulistiwa di mana kemanusiaan masih menjadi hukum tertinggi di atas segalanya. Saya duduk di kursi pesawat, memasang sabuk pengaman, dan merasakan getaran mesin jet yang mulai menyala. Namun kali ini saya tidak merasa cemas akan keselamatan penerbangan saya. Saya merasa tenang karena saya tahu bahwa di bawah sana ada jutaan orang yang sedang bekerja dengan integritas yang luar biasa. Ada sistem navigasi yang dijaga oleh tangan-tangan jujur, dan ada sebuah bangsa yang selalu siap menjadi pelabuhan bagi setiap jiwa yang terombang-ambing di tengah badai. Pesawat mulai lepas landas, menembus awan putih yang bersih, dan saya melihat daratan Indonesia yang perlahan mengecil di bawah sana, dengan rasa haru yang menyesakkan dada. Saya menyadari bahwa saya meninggalkan Jakarta bukan hanya sebagai seorang auditor yang membawa laporan baru, melainkan sebagai seorang manusia yang telah diselamatkan dari kegelapan sinisme oleh cahaya ketulusan sebuah bangsa yang sangat luar biasa. Sebuah bangsa yang mengajarkan dunia bahwa kemajuan sejati adalah ketika kejujuran menjadi sesuatu yang sudah seharusnya. Di ketinggian 30.000 kaki, saat lampu tanda sabuk pengaman dipadamkan dan pesawat mulai stabil membelah cakrawala menuju benua Eropa, saya membuka laptop saya untuk terakhir kalinya, sebelum menutup babak paling transformatif dalam hidup saya. Saya menatap kursor yang berkedip di layar, tepat di bawah judul laporan resmi yang kini telah saya ubah secara radikal menjadi Indonesia dan Geografi Hati, Standar Baru Keamanan Global Abad 21. Saya membayangkan wajah para kolega saya di markas besar ICAO di Montreal atau di kantor pusat birokrasi London saat mereka membaca baris demi baris laporan ini. Mereka pasti akan mengira bahwa auditor paling kaku dan sinis yang mereka miliki telah kehilangan akal sehatnya, atau mungkin telah tersihir oleh mantra tropis yang eksotis. Namun, saya tersenyum sendiri sambil menyesap teh hangat yang disajikan oleh pramugari Maskapai Nasional Indonesia dengan kelembutan yang sangat tulus, menyadari bahwa merekalah yang sebenarnya sedang tertinggal dalam kegelapan intelektual, sementara saya telah melihat fajar baru peradaban di Jakarta. Saya menuliskan dalam kesimpulan akhir saya bahwa istilah negara berkembang yang selama ini kita sematkan kepada Indonesia adalah sebuah kesombongan semantik yang sangat keliru. Karena jika kita mengukur kemajuan sebuah bangsa dari kedalaman empati dan kekuatan integritas sosialnya, maka justru kitalah di Barat yang sedang mengalami kemunduran yang sangat mengkhawatirkan. Di London, kami membangun gedung-gedung kaca yang dingin dan sistem keamanan biometrik yang sangat mahal. Karena kami tidak lagi saling percaya. Sementara di Indonesia, saya menemukan sebuah bangsa yang berinvestasi pada sistem keamanan yang jauh lebih canggih, yaitu kepercayaan yang lahir dari jiwa yang bersih. Saya mencatat betapa ironisnya bahwa saya datang ke Jakarta untuk mengaudit integritas mereka. Namun justru integritas merekalah yang mengaudit moralitas saya, membongkar habis lapisan-lapisan prasangka dan keangkuhan yang telah saya tumpuk selama puluhan tahun bekerja di puncak struktur kekuasaan global. Pandangan saya beralih ke jendela pesawat, menatap hamparan kepulauan di bawah sana yang tampak seperti permata hijau di tengah birunya samudra. Dan saya teringat kembali pada setiap wajah yang saya temui selama beberapa hari terakhir, yang sangat singkat namun sangat padat makna. Saya teringat pada Aditya di menara kontrol yang menyelamatkan pesawat Iran, dengan ketenangan seorang maestro. Pada petugas kebersihan yang menjaga tas saya di bawah badai. Pada sopir taksi yang menolak uang jutaan rupiah demi menjaga kesucian nafkahnya. Dan pada remaja di mal yang berlari mengejar saya hanya untuk mengembalikan sebuah kantong belanja. Mereka semua mengucapkan kalimat yang sama. Sebuah kode etik rahasia yang mengikat bangsa besar ini dalam satu tarikan napas.
yaitu bahwa kebaikan adalah sesuatu yang sudah seharusnya dilakukan. Kalimat itu bukan sekedar rangkaian kata, melainkan sebuah kontrak sosial tak tertulis yang membuat Indonesia menjadi tempat paling aman di dunia bagi siapapun yang memiliki hati yang tulus. Saya menutup laptop saya dengan perlahan, merasakan beban berat di pundak saya selama 30 tahun terakhir sebagai auditor yang penuh curiga, kini telah lenyap sepenuhnya, digantikan oleh sebuah rasa damai yang sangat dalam. Saya menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya soal keselamatan penerbangan atau efisiensi infrastruktur, melainkan soal sebuah penemuan kembali tentang apa artinya menjadi manusia yang sebenarnya di tengah dunia yang semakin dingin dan mekanistik. Indonesia telah memberikan saya sebuah pelajaran berharga bahwa kemajuan teknologi sejati haruslah berbanding lurus dengan kemajuan budi pekerti. Dan bahwa kemakmuran sebuah bangsa tidak hanya diukur dari cadangan devisanya, melainkan dari seberapa banyak warga negaranya yang masih memegang teguh kejujuran sebagai kompas kehidupan mereka. Pramugari kembali lewat di samping kursi saya. Dia melihat saya yang sedang termenung menatap awan, dan dengan sangat sopan dia bertanya, apakah saya membutuhkan bantuan lain, atau mungkin sebuah selimut ekstra karena suhu kabin mulai menurun. Saya menatap matanya dan saya melihat pantulan cahaya dari ribuan orang jujur yang saya temui di Jakarta. Sebuah tatapan yang penuh dengan ketenangan dan harga diri yang tidak bisa dibeli dengan uang manapun. Saya menggelengkan kepala sambil tersenyum lebar, mengucapkan terima kasih dengan bahasa Indonesia yang paling tulus yang bisa saya ucapkan. Merasa bahwa saya tidak lagi membutuhkan selimut, karena kehangatan yang saya bawa dari tanah ini sudah lebih dari cukup untuk melindungi jiwa saya sepanjang perjalanan pulang. Saat pesawat terus melaju menuju barat, saya tahu bahwa separuh dari hati saya akan selalu tertinggal di antara gedung-gedung pencakar langit Jakarta dan gang-gang sempit pemukimannya yang penuh dengan cinta. Di sebuah negeri di mana kemanusiaan selalu menemukan jalannya untuk pulang, karena memang sudah seharusnya begitu.